Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia. Di 6 kota radio Smart FM, kembali saya William Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Character and Career. Pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Setiap orang pasti pernah mengalami satu konflik, kemudian satu masalah, baik itu di tempat bekerja, di perusahaannya, kemudian kehidupan pribadi, dan ini satu hal yang terjadi pada manusia pada umumnya. Nah, bagaimana kita mengelola konflik di tengah kekacauan? Topik yang kita bahas pada malam hari ini sangat menarik, smart listeners. Sekali lagi, mengelola konflik di tengah kekacauan. Untuk Anda semua, silakan Anda boleh ke YouTube channel Smart FM, karena pada malam hari ini kita sedang live streaming di sana. Dan kalau Anda punya tanda tangan yang ingin dibaca, silakan kirimkan ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 0812 11 12 959 bersama dengan Mas Harmony Ezra. Selamat malam Mas Harmony. Selamat malam Mas William, selamat malam Smart Listeners. Gimana kabarnya Mas Harmony? Sehat dong, Mas William juga sehat ya. Saya doakan juga Smart Listeners semuanya sehat. Walaupun mungkin Smart Listeners yang mendengarkan kita di malam hari ini ada yang sedang mengalami konflik Mas. Sedang deg-degan, sedang cemas. Nah, pada malam hari ini kita akan mengetahui seperti apa caranya mengelola konflik di tengah kekacauan. Udah ada konflik, ada kekacauan lagi. Ini jadi kayaknya double-double nih ya. Iya, benar nih. Kenapa topik ini diangkat, Mas Harmony? Baiklah, konflik itu di mana-mana pasti terjadi gitu. Bahkan survei pun mengatakan kegagalan bisnis salah satunya terbesar itu gara-gara nggak mampu mengelola konflik dengan baik, akhirnya pecah kongsi dan akhirnya banyak yang cabut. Itu tuh kegagalan bisnis karena salah satu alasannya karena konflik yang tidak terkelola dengan baik. Makanya ini saya cukup yakin ini akan relate, beresonansi dengan banyak orang, karena ini sebuah skill. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah, bagaimana kita bisa mengenali ya tipe-tipe konflik kita seperti apa, dan apa sih akar-akar orang itu bisa terjadinya konflik, dan bagaimana kita bisa menemukan pola-pola konflik kita sehingga kita bisa rekonsiliasi, bisa bersinergi dengan baik gitu. Nah, definisi konflik adalah pasti berkaitan juga dengan orang lain. Apakah Mas Harmony setuju dengan apa yang saya sampaikan? Apa juga konflik ini kaitannya juga, ya udah konflik dengan pribadi juga ada nih. Gimana Mas Harmony? Konflik betul, konflik diri itu sebetulnya bisa terjadi. Ya, sebagai contoh konflik antara pikiran dan perasaan. Tapi kalau misalkan konflik yang saya sampaikan pada malam hari ini lebih ke arah konflik antar sesama gitu ya. Karena seringkali konflik antar sesama ini juga terjadi karena kita sendiri pun belum selaras nih antara pikiran, perasaan dan kemauan serta tujuan kita. Yang akhirnya malah jadi bikin bingung gitu, jadi blunder gitu ya. Nah, cuman yang pada malam hari ini konflik diri nanti itu jadi topik yang lain yang bakal seru. Cuman pada malam hari ini kita akan ngomongin konflik yang bikin kacau ini, ngomongin ke arah konflik ke sesama kita gitu, sesama tim. Sesama tim, baik. Kita gali lagi. Konflik sesama tim ini bentuknya macam-macam. Mungkin sebelum kita menggali ke dalam sana, dikasih contoh dong Mas, seperti apa yang biasanya terjadi di banyak perusahaan atau sesama partner bisnis? Baiklah, jadi konflik yang terjadi di banyak perusahaan itu eh, pasti karena perbedaan sudut pandang. Pasti ya Kak, kalau nggak akan terjadi konflik kalau sama ya sudut pandangnya ya. Gitu kan, kalau misalkan sudut pandangnya sama kan pasti sama-sama setuju. Tapi karena konflik itu terjadi karena akarnya adalah perbedaan ya. Saya ulangin lagi, kata kuncinya adalah perbedaan. Tapi perbedaan apa? Gitu kan. Sebetulnya kalau misalkan kita mampu mengenali akar dari sebuah konflik, penyebabnya apa, perbedaannya di mana, ini benang kusutnya bisa terurai Hmm. gitu. Ya,
Makanya kalau misalkan nanti saya juga akan di sesi berikutnya, mungkin saya akan juga membahas tentang tahapan orang itu sema, ternyata konflik itu ada levelnya. Hmm. Bisa sampai ke titik yang tidak terkendali gitu. Bisa sampai ke peperangan, bisa sampai ke titik yang hidup dan mati gitu. Nah, tapi kalau konflik ini kita bisa temukan akarnya, kita bisa urai, maka kita akan bisa menemukan solusinya seperti apa. Gitu. Ya, jadi makanya orang itu berkonflik pasti karena ada 5 hal ini, ya. Hmm. Jadi ada perbedaan dari data, perbedaan dari nilai, perbedaan dari kepentingan, perbedaan dari struktur, dan perbedaan dari hubungan. Saya ulangi, ada data, nilai, kepentingan, struktur, dan hubungan. Ya, karena ini framework yang saya dapatkan dari Eagle Communication Institute yang seringkali dipakai oleh lembaga arbitrase yang dipakai oleh Singapura. Jadi kalau di negara terutama Singapura ya sekarang tuh banyak populasi itu menurun dan perceraian itu merugikan negara. Justru sekarang banyak negara itu membuat yang negara-negara maju ya, membuat nih rakyatnya menikah malah gitu karena usia produktif itu semakin sedikit Hmm. gitu. Nah, makanya lembaga ini menciptakan 5 sumber konflik ini gitu. Jadi dia mengklasifikasikan 5 sumber konflik. Sebetulnya Harvard juga menciptakan sumber konflik yang lain. Cuman saya pakai yang Eagle Communication Institute ini, 5 sumber ini nih saya rasa lebih enak direlatekan oleh banyak orang gitu ya. Nah, saya masuk ya ngomongin soal perbedaan nilai dulu gitu ya. Orang itu kan lahir dengan latar belakang yang berbeda-beda, Mas, gitu Setuju. ya. Orang itu lahir dengan keyakinan yang berbeda-beda. Kita ini produk dari masa lalu. Kita punya standar moral yang berbeda-beda. Sebagai contoh, gitu ya. Karyawan yang mengutamakan work-life balance pasti bertentangan sama atasan yang menuntutnya workaholic ya, gitu. Pasti 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 bentrok. Hmm. Tapi kalau misalkan atasannya work-life balance, itu timnya juga pasti work-life balance. Sebaliknya kalau misalkan timnya workaholic, atasannya work-life balance, waduh, itu nggak nyampur juga. Nih atasan gue santai-santai banget hidupnya gitu. Hmm. Kayak ini kapal mau dibawa kemana? Arahnya seperti apa? Masa gini ya? Ujung-ujungnya antara saya yang mengadjust sesuai dengan nilai-nilai timnya atau nilai perusahaannya gitu kan? Atau enggak perbedaan nilai prinsip, makanya nikah beda agama itu tidak disarankan gitu kan, tidak disarankan karena perbedaan nilai dan prinsip itu menjadi isu gitu gitu ya. Nah, apalagi konflik itu juga perbedaan perbedaan nilai itu tuh juga bicara soal eh, tadi 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 ada apa aja, data, nilai, kepentingan, struktur, dan hubungan. Dalam hubungan ada juga serta konflik itu kan terjadi juga karena salah paham dan komunikasinya buruk kan Betul. gitu. Cuman kalau ternyata cara kita melihat kesalahpahaman ini tuh di mana itu menjadi penting loh. Jadi Hmm. orang itu sebagai contoh ini kejadian asli ya. Ada suami dan istri yang konflik gara-gara suami begitu istrinya pulang bawa belanjaan banyak, suaminya langsung nagih, bonnya mana? Istrinya marah. Begitu pulang bukannya malah gue disambut, dicium, dipeluk, malah langsung ditanyain billnya. Wah marah istrinya, kamu nggak sayang sama saya, gitu. Nah ini menjadi isu yang menarik karena ternyata kalau selidik punya selidik ini bicara tentang kesalahpahaman aja. Suaminya bingung kenapa istrinya marah karena suaminya nggak dianggap pengertian. Padahal kalau dilihat dari 5 framework ini, data, nilai, kepentingan, struktur, dan hubungan, kita melihat suaminya ngelihat nih data, Hmm. istrinya melihat hubungan. Beda-beda lensa, Beda lensa, betul. beda lensa gitu. Suaminya mau ngelihat budgeting supaya pengeluaran bulanannya teratur, Hmm. istrinya ngelihat sebagai hubungan. Nah, ini kan menarik ya. Ini akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya juga. Waktunya aman? Aman ya. Jadi memang konflik itu penyebabnya bermacam-macam, termasuk juga perbedaan nilai tadi yang disampaikan oleh
Mas Harmoni. Nah, apakah perbedaan-perbedaan yang disampaikan tadi Mas Harmoni itu bisa disatukan? Nanti kita juga akan tahu bagaimana caranya. Untuk Anda semua Smart Listeners, silakan Anda bergabung di YouTube channel Smart FM karena kita juga sedang live streaming di sana. Anda jangan kemana-mana, kita akan kembali di sesi selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmoni Ezra dan tim Power Character. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career, dan topik kita di malam hari ini bagaimana kita mengelola konflik di tengah kekacauan. Dan gimana kalau Anda Smart Listeners dalam menghadapi konflik? Apakah Anda termasuk orang yang tenang? Atau mungkin berpikir sejenak untuk mengatasi permasalahan atau langsung bereaksi? Nah, ini tiap orang tuh berbeda-beda ya caranya.
Dan sebelum kita lanjutkan diskusi, Anda juga bisa mengirimkan tanda tangan di WhatsApp di 0812 11 12 959. Dan jangan lupa kirimkan sekarang juga, nanti kalau ada kesempatan mungkin Anda terpilih akan kita bacakan. Mas Harmoni, tipe-tipe orang dalam menghadapi konflik. Nah, ini bagaimana kalau dari sudut pandang karakter, Mas? Silakan. Baik, juga menjelaskan bagaimana proses tanda tangan di kertas putih dengan ballpoint hitam atau ballpoint biru, tanda tangan Anda dan nama di bawahnya, lalu Anda memfotonya dan kirimkan ke WhatsApp-nya Smart FM. Dan jangan lupa jangan gunakan spidol atau gunakan pensil. Jangan juga gunakan KTP atau digital tanda tangannya itu, Oke. maka hasilnya tidak akan akurat. Kalau misalkan mau tetap bagus, maka gunakan ballpoint atau di kertas putih yang jelas dan difoto dan kirimkan ke kami. Ke nomor berapa, Mas? 0812 11 12 959. Nah, jadi dari tanda tangan tersebut kita akan bisa baca karakter Anda seperti apa dan Anda dari topik pada malam hari ini Anda tipe konflik yang mana sih gitu. Kalau Anda lagi stres, lagi dalam konflik, ini tipikal yang responnya seperti apa. Itu saya bisa analisa dari tanda tangan Anda. Baik, Mas Harmoni. Dalam menghadapi konflik, tiap orang itu reaksinya berbeda-beda. Kalau dari sudut pandang karakter, gambarannya seperti apa, Mas? Baik, jadi dalam menghadapi konflik itu biasanya ada di otak kita itu yang kita sebut sebagai limbic system. Jadi itu ada fight or flight response, ada juga yang responsnya freeze juga gitu. Jadi kita sebutnya ada 3 F kita sebutnya. Sebetulnya ada 4 F, tapi saya suka mensimplifikasi jadi 3 F. Yang pertama adalah fight, responnya fight, nyerang gitu ya. Yang kedua ini flight, kabur. Yang ketiga ini freeze, malah diem. Freeze sama phone mirip-mirip. Ada orang-orang yang begitu stres, tertekan gitu ya. Dia iya-iya doang, padahal nggak ngerti dia iyain apa. Yang penting dia segera keluar dari permasalahan tersebut. Pernah ketemu kan gitu. Ada juga orang yang izin sebat kagak balik-balik gitu. Ke toilet kagak balik-balik. Kalau apalagi work from anywhere gitu ya. Di telepon nggak nyaut, di WhatsApp nggak nyaut. Waduh, emosi dah. Gitu. Nah, Udah itu ngambek. makanya iya gitu. Nah, makanya respon kita ini menentukan sekali ya bagaimana kita memecahkan masalah. Makanya saya selalu dalam topik pembicaraan kita itu selalu bicara tentang respon benar dan respon dewasa. Karena ada respon yang masih kekanak-kanakan dalam diri kita. Dalam Hmm. menghadapi masalah, respon kita, reaksi kita kadang-kadang masih seperti anak-anak gitu. Nah, itu yang perlu kita kenali dalam menghadapi konflik. Konflik itu semakin kita dewasa, itu sesuatu hal yang wajar. Itu sesuatu yang pasti dirasakan oleh semua orang Hmm. gitu. Hanya saja kita meresponinya dengan benar atau tidak. Makanya konflik manajemen itu bicara tentang mengelola perbedaan supaya kita bisa memiliki respon yang benar atau respon yang dewasa. Karena banyak banget orang-orang yang responnya kayak anak kecil gitu. Nah, jadi responnya orang-orang ini tipe-tipenya ada macam-macam nih. Menurut Thomas Kilmann, ada 5 tipe gaya manajemen konflik nih. Hmm. Ada 5 tipe. Yang pertama ini tipikal yang kompetitif. Tipikal yang model-model yang neken-neken gitu. Hmm. Dia tipikal yang gue pengen menang, lo harus kalah. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua ini bicara tipe kolaboratif. Ini tipikal yang orang-orang yang berfokus pada solusi, dia focusing sama memerlukan komunikasi, dia tanya semuanya, dia pengen semuanya win-win Hmm. gitu. Nah, sama tipe yang ketiga ini kompromi. Dia ini pengen semuanya pengen cari jalan tengah dan akhirnya dia mengorbankan dirinya, keinginannya supaya orang lain ini baik gitu. Ya udahlah gue kompromi deh gitu. Hmm. Ada dia menurunkan nilainya dia. Yang penting dia segera keluar dari permasalahan ini. Yang keempat ini tipikal yang avoiding, yang hilang. Orang yang nggak suka konfrontasi, subjek konflik 10 meter di depan gue ke toilet dulu ah. Nah, ini Hmm. tipikal yang avoiding. Ini yang begitu ditelepon, ayo kita beresin sekarang, izin sebat kagak balik-balik. Nah, ini orangnya. Gitu. Nah, terus ada juga yang model yang kelima, yaitu accommodating. Ini tipikalnya justru mementingkan orang lain. Jadi oke deh, gue temenin deh, gitu. Ayo lo ada masalah, ayo gue temenin deh, gitu. Ada tantangan nih, ya udah ayo sini gue bantu beresin. Itu accommodating.
Nah, jadi dari 5 tipe ini sebetulnya kita tuh punya tipe-tipe yang biasanya kuat di antara satu dan lain hal ya, Mhm. gitu. Biasanya bisa kombinasi antara dua hal, dan bisa juga salah satu aja yang kuat, gitu. Nah, jadi dari hasil tesnya kita pun bisa mendeteksi kamu tipe yang mana. Tapi dari tanda tangan itu juga udah keluar gambar lah garis besarnya. Oh, kayaknya kamu nih tipe yang kolaboratif nih. Oh, kamu nih tipe yang kompetitif nih. Oh, kamu tipe yang avoiding. Itu saya bisa langsung baca dari tanda tangan Anda. Mhm, mhm. Gitu, seru Nah, ya. dari tipe-tipe tadi ada satu yang mungkin ingin saya tanyakan sebelum nanti kita tanya mana sih yang sebetulnya yang ideal gitu ya dari 5 yang Hmm, disampaikan hmm. tadi. Tadi yang pertama adalah tipe kompetitif. Ini tipe yang mungkin kalau kita melihat nih ya, ada satu permasalahan dia selalu ingin menang. Nah, ini seperti apa sih, Mas? Mungkin bisa dikasih contohnya, tipe kompetitif ini seperti apa ya kalau di dalam lingkungan kerja? Baik. Jadi kalau pengen menang itu ya dia biasanya ciri-cirinya suka debat, suka argumentasi. Dia biasanya dia kalau misalkan ngomong dia tipikal yang suka buktinya mana? Dasarnya apa? Dia Mhm. suka mempertanyakan pertanyaan kritis. Which is nggak selalu salah ya, hanya saja kadang-kadang bisa produktif bisa nggak gitu. Kalau Mhm. misalkan dalam kondisi perusahaan yang memang masih dalam tatanan fasenya adalah fase fase forming ya, fase pembentukan, itu bisa nggak bagus gitu. Justru yang kita butuhkan dalam model-model kalau misalkan perusahaannya sudah santai, boleh deh. Oh, perusahaannya sudah aman, nyaman, tentram, boleh deh masuk kompetitif, bro. Mhm. Karena karena orang-orang kalau misalnya di perusahaan yang masih dalam fase pembentukan tuh udah secara natural tensinya tinggi. Karena apa-apa belum ada, sistem belum ada, produknya belum mateng, sistemnya chain flow-nya juga belum baik gitu. Kebutuhan pengadaan terkait produk juga belum 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 matang. Yang akhirnya otomatis pasti sudah otomatis panas gitu. Nah, kalau misalkan kita masukkan ke dalam perusahaan model-model begini, ini justru reaksi yang tidak sehat gitu. Justru malah destruktif. Tapi Hmm. kalau sekali balik lagi ya, ini kami menangani berbagai macam perusahaan yang sudah nyantai nih, sudah nyantai nih. Ya, ini tidak bisa dipakai. Justru butuh orang-orang seperti ini untuk membuat perusahaannya mencapai ke goal yang baru. Oh. Begitu. Nah, bukankah ketika ada konflik, tipe yang kompetitif ini malah akan memanaskan suasana gitu, Mas, di lingkungan profesional kita? Tipikal yang kompetitif ini memang memanaskan suasana, tapi kadang-kadang kalau sudah panas ngapain dipanasin? Nah, justru kalau misalkan suasananya di contoh ya, kalau misalkan butuh yang paling bagus sebetulnya ya bagi saya, yang paling penting justru kolaboratif itu bagus ya. Ini overall ya, secara yang paling bagus ya. Itu tipikal yang kolaboratif dan tipikal yang accommodating. Ini tipe 2 dan tipe 5. Ini tipikal yang menurut saya respon yang dewasa. Hmm. Respon yang secara general itu respon yang benar gitu ya. Karena orang-orang yang fokus kepada collaborating conflict management style ini tipikalnya yang fokusnya solusinya apa sih? Oke deh, semuanya pihak maunya apa? Gue dengerin deh. Karena rasanya kalau sudah konflik, suasananya panas dan tinggi, semua orang itu benar di mata mereka sendiri. Mhm. Sekali lagi, kalau sudah konfliknya sudah tensinya tinggi, semua orang benar di mata mereka sendiri. Jadi ya harus ada mediator, orang tengah yang ngedengerin semua pihak versi benernya mereka itu apa gitu. Lalu kita breakdown, fokus pada solusi yang menguntungkan semua pihak. Hmm. Ini yang sehat. Cuman memang butuh waktu satu persatu diberesin, satu persatu didengerin, satu persatu ditanyain. Butuh waktu, butuh framework dan kompleks dan butuh waktu jangka panjang. Kalau konsultan memang kerjanya ini ya semakin ruwet kompleks masalahnya dia dibayar makin mahal. Oh, betul. Ya. Gitu.
Nah, ada juga nih tipe yang menghindari. Nih di 2 menit sebelum kita jeda ya, kita bahas soal tipe yang menghindari. Sebetulnya kalau saya aja yang membaca menghindari permasalahan itu sebetulnya hanya menunda aja gitu masalahnya. Akan datang juga. Hmm, Nah, bener nggak sih benar. Mas Harmoni ketika ada orang nih misalnya ada masalah, udah deh ntar selesainya minggu depan aja atau nanti deh kalau moodnya lagi bagus gitu. Atau nanti deh kalau kita diemin aja ntar masalahnya juga bakal hilang. Ini kan ada tipe-tipe yang seperti itu. Gimana pendapat Mas Harmoni? Iya, jadi memang ya model-model kayak gini apa ya, secara general ini tidak bagus gitu ya. Saya harus jujur, saya punya natural natural dasar saya menghindar kalau ada konflik. Saya harus mengakui. Tapi kembali lagi, kita semakin dewasa harus melatih respon kita semakin benar dan dewasa. Jadi kita bukanlah masa lalu kita gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menghindari masalah, itu kayak bom waktu, bener banget Mas William gitu. Itu kan suatu hari yang meledak, kita kayak sweeping under the carpet. Itu debu, aduh berantakan nih, udahlah taruh aja bawa karpet. Ah, udah taruh bawa kasur tuh lama-kelamaan ngegunung tuh debu yang bikin jadi alergi dah gitu. Nah, jadi makanya permasalahan kan harus diberesin sampai akar-akarnya gitu ya. Nah, makanya em, ini bukan solusi jangka panjang. Sekali lagi, avoiding bukanlah solusi jangka panjang, tapi solusi nggak? Solusi sebetulnya. Saya kasih contoh ya, saya juga menangani sama Pak Yakub beberapa perusahaan keluarga ya. Hmm. Dalam perusahaan keluarga ini saya harus akui kalau misalkan kita lihat suasana panas konfliknya ini sudah tidak terkendali, lebih baik jangan ketemu dulu. Betul. Lawang lagi begitu ketemu udah langsung pengennya udah gebuk-gebukan gitu. Tensinya udah tinggi. Tensinya udah tinggi, ngapain kita harus harus di malah ngapa dipertemukan gitu. Itu kayak adu ayam adu jotos itu jatuhnya gitu. Makanya strateginya Wing Holy itu bagus tuh gitu kan, begitu berantem di sosial media bikin ring tinju gitu kan. Gitu itu bagi saya juga, em, ketika melihat kondisi panas, kompromi apa avoiding itu bentuk dari solusi jangka pendek yang baik dilakukan ketika tensinya panas gitu. Tapi jangka panjangnya ya harus harus dengan metode-metode yang lain dong gitu. Avoiding atau menghindari ini solusi jangka pendek, smart listeners. Bukan berarti kita menghindari masalah. Namun masalah itu tetap kita selesaikan, tapi menunda diselesaikan mungkin karena tadi ya, kalau suasana udah panas, misalnya di kantor atau di perusahaan Anda, kira-kira sudah pada saling emosi, lebih baik kita nggak usah ketemu dulu, atau mungkin sama-sama tenang dulu beberapa hari, baru dicari solusinya. Karena kadang-kadang orang kalau sudah emosi itu ngambil keputusannya juga nggak tepat. Masih ada sesi selanjutnya, Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat
untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Anda yang mendengarkan kami di 6 kota, Anda boleh mengirimkan tanda tangan. Nanti akan dibacakan oleh Mas Harmony di 0812 11 12 959. Dan Anda juga kami ajak untuk menyaksikan perbincangan malam hari ini di YouTube channel Smart FM. Kita bahas topik yang sangat menarik, bagaimana menghadapi konflik di tengah kekacauan. Nanti kita akan mengetahui seperti apa level-level konflik ya. Apakah ada level 1 atau mungkin kalau di sambal pedes itu level 1 sampai level 10 gitu. Nanti kita akan bahas. Namun ada juga nih Smart Listeners, tipe-tipe dari kita yang ketika menghadapi masalah itu yang termasuk dalam kategori kompromi. Nah, kita mau tahu nih, contohnya seperti apa sih kalau tipe atau karakter orang yang kompromi ketika menghadapi permasalahan? Baiklah. Jadi bicara tipe kompromi ini tuh sebetulnya mengurangi nilai sampai dia di titik mengorbankan diri ya. Jadi orang-orang yang seperti ini kompromi itu sebenarnya dia tidak suka konflik. Dia orang-orang yang cinta damai. Orang-orang yang cinta damai ini biasanya ya udahlah yang penting masalahnya beres, gua keluar duit, gua boncos, gua rugi selama gua mau damai hidupnya, gua happy gitu. Nah, ini tipikal orang-orang kompromi. Jadi sebetulnya ini juga jangka panjangnya juga nggak bagus ya. Ini makan dalam. Orang-orang model kayak gini ini makan dalam. Ya, saya kembali lagi kepada respon dewasa dan respon benar ya. Jadi manusia itu punya tabung emosi sebetulnya, tabung emosi. Dan tabung emosi ini ketika dia penuh, ini membuat orang ini bego. Ketika ini meledak, ini tabung penguasaan diri ini ketika dia ini emosinya tabungnya udah penuh, orang maka kehilangan penguasaan dirinya, dia tidak bisa berpikir rasional dan dia akhirnya melakukan hal-hal yang irasional ketika dia emosi. Yang makanya tabung emosi ini namanya. Nah, dalam ketika meledak ini tadi reaksinya tadi saya ulangi ya, ada yang fight, tipikal yang combating, malah nyecer gitu ya. Gua gaplok lu, ya itu tipikal yang tipikal fight. Tipikal yang flight, ini tipikal yang avoiding gitu kan. Gue cabut deh gitu. Antara gue yang resign atau lo yang resign. Nah, itu tuh tipikal avoiding gitu. Dia tipikal yang menghindari juga. Sebetulnya nggak selalu salah ya. Sekali lagi itu nggak selalu salah. Tapi kalau tipikal kompromi, dia tipikal yang freeze, tipikal yang diam deh. Ya udah lo maunya apa sih? Ya udah. Lo kasih deh. Ya udah buruan deh, ya udah lo kerjain deh. Tapi begitu udah selesai, begitu tabung emosinya udah penuh kan lama kelamaan udah setelah beberapa hari tadi Mas William juga udah ini pikiran rasionalnya udah jalan balik dan penyesalan mulai banyak muncul. Harusnya kemarin gua nggak gini ya. Harusnya kemarin nggak gini. Harusnya gua kemarin gini. Gitu. Nah, jadi bicara tentang kompromi ini bisa baik tapi bisa juga tidak. Karena ada orang-orang yang secara natural tidak mau berkompromi. Tapi ada orang yang secara natural memang sukanya mengorbankan dirinya. Gitu. Jadi ini berguna dalam situasi di mana waktunya terbatas. Tapi yang penting ya udahlah. Walaupun nggak win-win, gue lose. Tapi yang penting masalahnya kelar. Ya udah nggak apa-apa. Ini masalah selesai juga kok. Cuman biasanya nyesel di belakang. Gitu. Nyesel di belakang, nggak mau dong Nyesel nyesel di di belakang. Iya, begitu deh. Karena akan merugikan diri dong kalau gitu, Mas. Betul, udah pasti namanya kompromi itu merugikan diri, gitu. Merugikan material, merugikan emosi, merugikan martabat, gitu ya. Tapi masalah selesai. Nah, makanya lembaga arbitrase itu, kalau misalkan dia dalam perceraian pun kadang-kadang ketika rebutan harta ya, banyak ternyata menurut survei suami-suami, ya udahlah lo ambil aja hartanya gua.
Gue nanti bisa cari duit sendiri. Gitu. Eh, Itu kompromi nggak? Kompromi, kompromi, gitu. Tapi kan pemikirannya cowok kan ya udahlah gue bisa cari duit lagi, gitu. hmm, Nah, jadi itu makanya tergantung dari mindset, gitu. Ya, baik yang ya. yang Apakah penting legowo, yang penting legowo. apakah Anda termasuk tipe yang kompromi atau malah Anda sebaliknya ya, tipe yang kompetitif nih, nggak mau kalah nih kalau ada masalah nih. Baik. Nah, kalau soal konflik, tentunya di perusahaan, di tempat kita bekerja, itu ada level-level konflik, Mas. Yang Hmm. sebetulnya, ya tadi seperti cabai kali ya, kalau kita makan pedas ada yang level 1, mungkin kalau level 10 itu, wah ini gawat banget nih, harus ada mungkin dibantu oleh perantara atau profesional untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini level-levelnya seperti apa sih, Mas, kalau dalam dunia karakter? Baik, jadi ada 5 level konflik ya, teman-teman. Dan 5 tingkatan konflik ini saya perlu bahas karena ini sangat relatable sama banyak hal, Hmm. gitu ya. Tingkatan pertama ini tingkatan yang paling sederhana, tingkatan umum, gitu. Tingkatan bicara tentang tingkatan setuju atau nggak setuju nih, gitu. Nah, jadi dalam konflik yang level pertama ini ya simple. Oke, ini saya setuju, eh, saya setuju ah, ketika masuk bekerja tidak harus menggunakan celana bahan, pakai celana jeans saja. Setuju semua? Oh, saya nggak setuju, harus rapi dong. Ya cuman level setuju nggak setuju. Ya udah terserah. Ya udah deh, bebas deh. Kita eh, perlakukan berbebas deh buat orang pakai jeans silahkan, yang mau pakai bahan silahkan. Akhirnya setuju, setuju dan tidak setuju. Itu tingkatan umum paling sederhana. Ya. Ya, Mas ini tatanan juga kayak mau merokok atau tidak merokok gitu ya. Selama diberikan tempatnya gitu ya, ya udah bebas deh. Lo tempat yang ngerokok ngerokok lah ya gitu. Nggak mau ngerokok ya sudah silahkan gitu. Kita sediakan tempat yang buat yang tidak merokok gitu. Itu tingkatan umum. Lalu masuk ke tingkatan kedua. Ini ngomongin benar dan salah. Tingkatan perbedaan. Nah, tingkatan perbedaan ini ngomongin benar dan salah. Ini makanya kalau sudah masuk ke benar, salah, benar, salah, benar, salah ini udah ngomongin mulai masuk ke ranah kompetisi soalnya. Nah, ini karena ngomongin benar salah ini baru tingkatan kayak memang preference kan gitu. Ini ngomongin preference itu masih tingkatan yang kayak nilai-nilainya nggak gampang masih kayak ya sudah lah. Memang beda, ya udah kenapa kita harus memperdebatkan? Memang beda gitu. Gitu kenapa harus memperdebatkan cowok kencing berdiri, saya kencing duduk, ngapain pusing gitu kan? Gitu. Nah, tapi kan ada yang sekarang kan zaman sekarang kan yang mempersatukan gender kan, ada gender apa gender 3 gender 4 gender 16 malah yang di Thailand gitu. Nah, ini udah masuk mulai tatanan kompetisi gitu karena mulai memperdebatkan benar dan salahnya. Ini level 3 nih tingkatan kompetisi Hmm. gitu. Benar dan salah itu masuk ke ranah tingkatan kompetisi, ngomongin menang dan kalah. Tingkatan ketiga ini menang dan kalah. Jadi kita ngomongin memperdebatkan, mengusahakan mana yang paling benar, mana yang paling salah. Hmm. Kita berusaha untuk statement kita yang paling benar gitu. Yang ini menang dan kalah ini ngomongin perdebatan argumentasi yang nggak akan ada akhirnya gitu ya. Kalau misalnya kita nggak menemukan kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah gitu. Dan ketika tingkatan kompetisi ini tidak terurai dengan baik, kita akan masuk ke tingkatan keempat, yaitu tingkatan perselisihan atau eksis dan lenyap. Hmm. Nah ini bicara tentang antara gue yang resign atau gue yang resign gitu. Duh, udah sampai sana nih ya. Iya, itu tingkatan keempat gitu. Ini sudah sampai sana. Jadi makanya semua dimulai dari argumentasi, debat, gak setuju gitu kan. Setuju nggak setuju? Lama benar dan salah, lama kelamaan menang dan kalah. Menang dan kalah nggak beres-beres juga. Ini akan masuk ke tingkatan keempat, eksis dan lenyap. Ah udahlah gue capek di sini antara gue yang cabut atau lu yang cabut deh gitu. Antara gue yang resign atau cerai. Cerai itu juga bagian dari eksis dan lenyap Hmm. gitu. Perselisihan. Nah, ini tingkatan keempat. Dan tingkatan kelima, ini yang sudah semakin tidak terkendali. Kalau cerai bukan masalah, kalau resign bukan masalah lagi, tapi udah pengennya antara gue yang hidup atau lo yang mati gitu. Ini Waduh, serem tingkatan banget kelima, ya hidup dan tingkatan mati. kelima. Hidup dan Betul, mati sampai sana ya. sampai sana makanya konflik Papua gitu kan. Konflik-konflik yang terjadi itu sampai sana karena mau argumen apapun, mau konflik apapun sampai tingkatan peperangan. Perang dunia semua terjadi itu karena ketika usut punya usut,
sumber masalahnya sudah ditemukan, tapi tetap nggak ketemu jalan temu. Ya ini sampai perang lah ujungnya. Nggak terkendali gitu. Nggak ada yang mau ngalah soalnya. Nggak ada yang mau kompromi. Yang akhirnya ujung-ujungnya eksis lenyap atau hidup dan mati. Makanya perceraian pun apakah solusi? Jawabannya ya. Kita menentukan perbatasan itu jawabannya solusi gitu. Gitu. Jadi tapi kalau hidup dan mati itu solusi yang baik atau enggak? Ya enggak lah. Semua dirugikan waktu perang. Nggak ada yang untung waktu perang gitu. Ya. Gitu. Nah, Hmm. jadi bicara konflik manajemen, ketika kita mengenali konflik kita ini level yang mana, tugas kita adalah menurunkan. Nemuin sumber masalahnya, nemuin akar permasalahannya di mana, samakan sudut pandang, cari kesepakatan, ayo sama-sama kita berespon benar. Ayo sama-sama kita mencapai kesepakatan. Di situ. Kita menurunkan ego kita atau kita menyesuaikan sudut pandang atau bagaimana nih Mas? Ketika ya ada masalah di kantor sesama teman Hmm, kerja hmm, misalnya hmm, atau mungkin masalah pribadi dengan pasangan. Ini juga kan pasti sering nih dari semua listeners ada yang hmm, mungkin berdebat dengan hmm, pasangannya bahkan sampai bertengkar, bahkan ada yang on the way perceraian juga ya walaupun kita tidak hmm, mengharapkannya. Nah, itu apa yang harus dilakukan ketika kita tahu nih, ini konflik akan terus ningkat terus gitu, tahapannya ya. hmm. Ya, jadi jawabannya yang saya bisa kasih sekarang adalah tidak ada jawaban benar yang salah dan benar. Jadi jawabannya harus case ini harus ditangani secara khusus case per case gitu. Jadi jawaban yang saya kasih nggak bisa oke sakit cancer kasih panadol nggak bisa. Hmm. Jadi kita masih menggali, mendiagnosa, mengakses ya permasalahannya sedalam apa baru saya bisa kasih respon yang paling baik seperti apa. Tapi mungkin yang saya bisa kasih jawaban yang paling paling benar ya ketika kita menghadapi konflik, kita sama-sama mulai refleks, jangan bereaktif, jangan reaktif. Tapi mari sama-sama pada malam hari ini kita mengevaluasi diri, kita coba mengakses. Kan kita sudah ngelihat konflik itu bicara tentang perbedaan. Seringkali konflik itu memuncak karena kita tidak sadar, karena kita pakai ego kita, karena kita tidak mengenal, kita nggak pakai kacamata orang lain untuk kita mengerti. Maka konflik-konfliknya semakin tinggi karena mau menang sendiri. Hmm. Ya, sekali lagi, setiap orang punya versi kebenarannya masing-masing. Setuju. Dan kita mau nggak dengerin versi kebenarannya orang lain, dan kita mau nggak ketemu jalan tengah. Permasalahannya nggak banyak orang, not even mau dengerin apa versi kebenaran orang lain. Pokoknya lu salah, gue yang paling benar. Itu mental yang salah. Itu mental yang berbahaya. Ngejudge Banyak orang orang, lain salah. betul. Makanya Tuhan aja kasih dua telinga, satu mulut kok. Supaya kita lebih banyak mendengar sebelum kita berucap. Dan seringkali orang lupa. Banyak berucap, lambat mendengar. Itu mentalitas yang seringkali terjadi ketika konflik yang semakin tidak terkendali. Betul. Gitu. Nah, ini bisa jadi pelajaran juga nih Anda yang mungkin punya pasangan ya, sering bertengkar hal-hal kecil. Kadang-kadang dua-duanya itu selalu ingin benar gitu. Padahal kalau salah satunya mengalah aja atau mungkin keduanya mengalah, mungkin konflik itu tidak semakin meruncing. Artinya kalau nggak semakin meruncing, energi kita juga tidak terkuras ya dengan konflik tersebut. Bagaimana nih Mas Harmoni pendapatnya? Kalau dalam kehidupan sehari-hari aja deh Mas. Tadi benar banget ya, jadi ketika kita mungkin ngerasa itu benar, dua-duanya saling mempertahankan pendapat, padahal nggak ada hadiahnya juga ya, kalaupun kita menang pendapat gitu. Logikanya gitu kan Benar. Mas? Maksudnya Iya. nggak ada hadiahnya, misalnya kita berdebat nih, menang, tapi kayak nggak ada hadiahnya juga. Kadang-kadang Iya. ngapain juga ya, percuma juga gitu. Bagaimana pendapatnya? Iya. Hmm. Betul, betul sekali. Ini yang saya belajar dari Pak Yakub yang pernikahannya juga sudah bertahun-tahun ya. Saya bersyukur memiliki orang tua yang sama-sama mengerti tentang psikologi gitu ya. Dan sama-sama punya kesadaran gitu ya. Karena dalam konflik ini dua-duanya sakit gitu. Dua-duanya capek. Dua-duanya lelah. Ya walaupun mungkin secara verbal ya. Tapi kan hati juga bisa sakit ya gitu. Jadi dari
kadang-kadang butuh skill. Ya udahlah, ya udahlah, ya udahlah. Itu yang disebut sebagai pengorbanan gitu. Permasalahannya kadang-kadang kalau misalkan orang tuh berpikir mengalah itu kalah. Enggak loh, mengalah belum tentu kalah. Mengalah itu berkorban belum tentu kalah. Mengalah itu demi kita mengasihi, mengalah demi persatuan itu sebuah kebijaksanaan dan itu sebuah kemenangan pribadi gitu loh. Karena kan peperangan itu bukan hanya antara sesama ya. Peperangan juga antara diri kita sendiri loh. Banyak peperangan-peperangan tersembunyi loh. Peperangan terhadap ego kita sendiri, kita mau ngalah atau enggak, ya kan? Peperangan terhadap diri kita sendiri yang selama ini kita cenderung ngalah, tapi kita mau belajar ngomong enggak? Karena yang mendem-mendem itu juga tiba-tiba meledak suatu saat, marah-marah sendirilah, senggol bacok sendirilah, gitu kan? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nggak angin, nggak ada hujan, tiba-tiba naruh sianida tuh ada tuh. Serem banget ya. Ya serem banget gitu. Nah itu kan kembali kepada sebetulnya orang itu mampu nggak secara well-being, secara kesehatan mental kita sama-sama sadar dan kita mau sama-sama mengelola dan berespon benar. Kalau yang terlalu mendem kita kira kompromi gitu ya, ngalah dia nggak apa-apa. Ini lama-lama mendem, dendam. Mendem jadi dendam. Dendam nggak terkendali bisa ya macam-macam banyak beritanya di luar sana. Nah, bagaimana kita mengelola konflik ketika kita menghadapinya? Seperti nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Masih ada satu sesi lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan kami ajak Anda juga untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM. Tetaplah bersama kami. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir, Smart Listeners. Topik kita adalah mengelola konflik di tengah kekacauan. Anda yang sedang mengalami konflik, ini penting untuk Anda simak ya bagaimana kita menghadapi konflik tersebut. Tadi juga sempat disampaikan tingkatannya dan bagaimana kita meredam ego untuk kedamaian diri kita. Nah, ada beberapa hal sebetulnya, Mas, ketika konflik, tapi kita memang benar, memang meyakinkan itu benar. Misalnya kita berjuang terhadap keadilan, atau berjuang terhadap ya kebenaran gitu ya, menyampaikan satu kebenaran. Nah, ini
Gimana pendapat Mas Harmoni? Oke, jadi bicara tentang perjuangan itu bicara ada cost yang dibayar, ada energi, ada effort, ada usaha, ada pengorbanan yang dibayar untuk memperjuangkan sesuatu hal. Semua perjuangan tuh punya tujuan, Mas. Mhm. Seringkali orang berjuang tanpa tujuan tuh capek kan? Mhm. Dan seringkali orang tuh memperjuangkan hal yang sia-sia, betul nggak? Gitu. Kayak contohnya, kita menang buat apa sih? Tadi Mas William juga bilang, kita mungkin di rumah berdebat, berantem, kita mau menang, puas gitu. Padahal sebetulnya kita mau sama-sama damai, bener nggak sih? Betul. Kita mau sama-sama, kan capek ya, Eh, capek ya berantem terus. Kan kita sama-sama mau tenang, mau damai. Kenapa kita harus memperjuangkan versi kebenaran kita gitu? Nah, jadi kadang-kadang apakah memang kebenaran yang di kepala kita itu betul-betul kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran sejati, atau ego nih? Nah, itu yang sering kali kita mesti evaluasi, Mas, gitu loh. Smart Listener kita masih mari sama-sama evaluasi apakah yang kita perjuangkan sampai ke konflik-konflik berdarah-darah seperti ini sesuatu hal yang layak diperjuangkan atau tidak, atau jangan-jangan cuman kesombongan semata. Nah, itu yang mesti kita berkaca. Kalau gitu kita harus nanya ke hati nurani kita dong, Mas. Bukan hanya nanya ke hati nurani, seringkali kita nggak objektif sama diri kita sendiri. Orang yang pahit tidak mau mendengarkan apa yang benar buat dia. Dia hanya mau dengerin apa yang dia mau dengar sendiri. Jadi, saya mesti ngomong sama semua orang, ini sama-sama punya orang lain yang kita ajak diskusi. Makanya penting sekali punya figur otoritas, figur yang kita hormati, figur spiritual yang kita bisa ajak diskusi. Karena apa yang di kacamata kita nggak selalu benar loh, Mas. Kita Setuju. mesti ngobrol, dengerin siaran pada malam hari ini sebagai bentuk dari kita mulai berkaca, kita apakah gue sombong? Karena kalau orang sombong, nggak sadar dia sombong, Mas. Hmm. Sekali lagi, saya ulang, orang sombong nggak sadar kalau dia sombong. Dia mesti ditempeleng sama orang-orang yang dia hormati, dia ditegur oleh orang-orang yang memang dia kasih ruang untuk menegur kita, baru kita, oh iya ya, kayaknya gue salah deh. Kayaknya gue sombong. Kayaknya gue nggak perlu mempertahankan seperti ini. Ketika ada orang-orang yang kita izinkan untuk ngomong hal seperti itu, maka kita menjadi pribadi yang lebih sehat secara well-being. Percayalah. Makanya memang berkaca sama diri sendiri penting. Cuman kadang-kadang kita apa ya, brainstorming tentang apa yang gue perjuangkan ini bener atau enggak itu tuh butuh 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 penajaman dengan teman-teman dan sama kita gitu. Artinya kita jangan buru-buru mengambil langkah atau mengucapkan sesuatu mungkin ketika sedang ada konflik ya. Kadang-kadang kan kita sudah nggak sabar nih ingin menyampaikan ini bener loh gitu ya. Bahkan dalam kehidupan Iya, sehari-hari. Ya kita harus betul, betul. menajamkan lagi kira-kira bener nggak sih ini di dalam diri kita. Dengan ngobrol di sekitar kita atau mungkin orang yang kita hormati supaya kita juga dapat masukan dari mereka. Betul sekali. Ya, jadi kita mesti melek, kita mesti dengar, balik lagi ya, dua telinga, satu mulut. Kita mesti ngedengerin, kita mesti banyak cross check gitu ya. Jadi seringkali kita kita harus berkaca sama diri kita sendiri. Apakah saya sudah di jalan yang benar atau apakah ini ego saya dan apakah memang diperjuangkan ini memang layak atau malah justru apa yang saya perjuangkan ini malah destruktif buat keluarga saya, buat perusahaan saya gitu. Karena seringkali banyak CEO-CEO yang memaksakan visinya dia, mimpinya dia dengan segala cara yang akhirnya mengorbankan seluruh timnya loh Hmm. gitu. Apakah itu kebijakan yang bijaksana? Belum tentu gitu. Dan Baik. makanya ketika dia CEO yang terlalu mementingkan kepentingan dirinya sendiri itu kayak bom waktu sih gitu. Seperti bom waktu. Baik. Nah, mungkin pesan-pesan kepada semua listeners terkait dengan topik kita di malam hari ini, Mas Harmoni. Sebelum nanti kita masuk ke peredaman. Baiklah, jadi ini self assessment aja ya. Kita mau sadari deh, ketika kita lagi emosionalnya udah mau penuh nih ya, kita nih seringkali punya alarm jiwa gitu ya. Kalau beberapa waktu lalu saya bahas tentang nurani, nurani itu juga punya alarm. Biasanya punya kegelisahan kalau nurani kita terusik ya, gelisah gitu, gatel kayak ada sesuatu yang nggak enak gitu. Sama emosi kita ketika kita mau meledak gitu ya. Kita nih biasanya punya alarm-alarm jiwa, alarm-alarm tubuh yang muncul, kepala gatel, nafas tersengal-sengal,
Kita udah tahu sadar, oh kaki saya goyang-goyang, tangan saya goyang-goyang, fidgeting. Ini alarm bahwa kita sudah mulai susah menguasai diri. Dan kenali perilaku-perilaku kita yang destruktif ketika kita emosional. Ya, karena kejadian di klien saya, di perusahaan keluarga, handphonenya terbang, kena jidat partner kerjanya, berdarah, bocor gitu. Ya, jadi sebelum itu terjadi, sebelum tindakan-tindakan destruktif terjadi, kenali pola-pola yang toksik dalam respon-respon perilaku kita. Dan kenali juga bukan hanya perilaku ya, tapi perkataan. Contoh, ya, saya ini, kamu itu selalu ya, saya itu sudah paling, nah itu, paling benar, paling 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 baik, paling, waduh, statement-statement kesombongan. Terus Mhm. kata kunci, kamu itu selalu ya, selalu. Nah, kata kunci selalu itu gak enak gitu. Apakah betul selalu? Apakah dia sudah berusaha untuk berubah? Sebagai contoh pasangan gitu ya. Kamu tuh selalu, padahal dia udah berusaha untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Selalu, padahal dia udah, dulunya mungkin frekuensinya dulu setiap hari, sekarang udah berkurang seminggu sekali. Perjuangan itu nggak dinilai, tapi kata terus statement, kata selalu. Nah, betul nggak? Kita nggak menghargai apresiasi dari satu hari ke seminggu itu. Mhm. Dan itu nggak disadari loh. Nah, itu hal-hal yang mesti kita sadari bahwa ini, oh ternyata kita punya reaksi-reaksi yang toksik ya dalam hubungan saya, dalam perilaku saya, dalam tim. Coba deh temukan deh perilaku apa, perkataan apa yang seringkali negatif ya. Kita Hmm. mulai sama-sama berkaca. Jangan-jangan saya punya kebiasaan buruk nih yang membuat destruktif dalam pekerjaan dan hubungan saya. Baik, semoga ini bisa menjadi evaluasi untuk kita semua yang mendengarkan di malam hari ini. Smart Listeners, tidak terasa sudah masuk di sesi akhir, dan saat lagi kita akan mendengarkan peredaman yang disampaikan oleh Mas Harmony Ezra. Selamat mendengarkan. Smart listener, dimanapun Anda berada, kita sudah membahas nih tentang konflik ya. Saya doakan nih Anda bisa damai ya, bisa sehat juga secara jiwa, sejahtera juga. Karena konflik ini bikin sakit sebetulnya. Pernah nggak sih marah-marah sampai kepalanya sakit, hatinya sakit, mungkin Anda juga sudah sampai tidur berlinang air mata juga. Capek ngelewatin konflik ya. Capek ya kayak gini terus kondisinya. Tapi percayalah, setiap konflik pasti ada solusinya. Pasti Anda sanggup melewatinya. Ya, pasti. Milikilah pemikiran bahwa kalau Anda ngelewatin konflik ini, Anda memiliki kekuatan dan daya tahan yang baru. Anda naik level. Dan percayalah, Tuhan tuh nggak pernah memberikan masalah yang melebihi kekuatan kita. Ya, kita ini nggak ditinggalkan sendiri kok. Dia betul-betul sudah menyediakan juga jalan keluar setiap dari masalah yang sudah diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan percayalah, karakter kita ini dibentuk oleh konflik-konflik yang harus kita hadapi. Konflik sebesar apapun, pasti kita akan sanggup hadapi dengan respon yang benar, dengan respon yang dewasa. Percayalah, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita akan menjadi tajam, menjadi unggul, selama kita terus merespon benar dan memiliki respon yang dewasa. Always right response. Respon benar dan respon yang dewasa ketika kita menghadapi konflik. Wow, luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas Harmony pada malam hari ini. Semoga memberikan dampak positif dan juga inspirasi untuk smart listener semua yang mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Mas Harmony atas waktunya. Kita ketemu lagi bulan depan dengan topik-topik menarik lainnya, dan smart listeners Anda yang terlewatkan perbincangan di malam hari ini bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM dalam Smart Character and Career, karena video tersimpan rapi di sana. Akhirnya saya William Darmawan, Dan saya Harmony Ezra. Smart Character, We are life transformer and we are changed to change the world. sampai jumpa. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character.